Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahri, nomor NPM 2070645160104. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen saya. Oke, soal pertama itu ada apa tujuan dibuatnya sistem informasi. Jadi tujuannya dibuatnya sistem informasi itu adalah untuk menyediakan informasi-informasi tertentu dalam pengambilan keputusan. Keberadaan data dalam sistem informasi akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi di setiap satu permasalahan tuh pengambilan keputusan tuh sangat penting. Apalagi dalam mengumpulkan informasi-informasi tertentu. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu soalnya seperti apa skema dari komputer dan jelaskan masing-masing apa yang ada pada unit tersebut. Yang pertama ada perangkat input komputer. Jadi perangkat input atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Kayak contohnya keyboard, mouse, habis itu touchpad, gamepad, barcode, scanner, kamera digital, dan lain-lain. Terus yang kedua ada perangkat output, yaitu merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk penggunanya. Nah, contohnya tuh ada monitor, printer, speaker, proyektor, sama plotter. Oke, yang ketiga tuh ada proses. Nah, proses tuh merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan suatu operasi data, terus serta operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data. Nah, pemrosesan data dalam perangkat komputer dikerjakan tuh oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolah pusat. Nah, contohnya tuh ada CPU. Lanjut soal ketiga, apa konsep dari komunikasi terus sama komunikasi data. Nah, sama komunikasi dulu ya. Komunikasi itu berasal dari kata communicare atau menyampaikan, terus common kesamaan, terus community atau keguyuban. Nah, Paul Watzlawick mengatakan we cannot not communicate. Artinya kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, secara umum komunikasi itu diartiin sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang pada akhirnya menghasilkan sebuah feedback atau timbal balik. Adapun beberapa definisi menurut beberapa tokoh berikut. Menurut Hofland dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui seorang komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Terus ada dua, menurut Harold Laswell, 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Oke, lanjut ke komunikasi data. Nah, komunikasi data itu merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Nah, elemen komunikasi data antara lain tuh ada sama sumber atau resource, menghasilkan data untuk ditransmisikan. Contohnya telepon dan PC. Kedua, transmitter atau pemancar. Itu mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Nah, contohnya tuh modem merubah sinyal digital ke analog system. Habis itu ada transmisi, membawa data dari jalur transmisi yang menghubungkan sumber dan tujuan. Nah, terus habis itu receiver, yaitu mengubah sinyal yang diterima menjadi data.
Nah, contohnya tuh kayak modem merubah sinyal analog ke digital. Contohnya sama kayak yang ini ya, sama transmitter. Habis itu destination, tujuan. Tujuannya itu pengambilan data. Terus keempat, manfaat dan kelebihan DBMS dan bandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk file-file yang lain. Nah, itu yang pertama tuh ada performa yang didapat tuh dengan penyimpanan dalam bentuk database manajemen sistem cukup besar. Itu sangat jauh berbeda dengan performa yang ada data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di situ bisa memiliki unjuk kinerja yang lebih baik juga, akan dapat efisien penggunaan media penyimpanan dan memori. Nah, di situ integritas data yang terjamin dengan DBMS. Terus yang ketiga ada independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Terus sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan pengguna DBMS. Terus ada lagi sentralisasi. Data yang terpusatkan tuh akan mempermudah pengolahan database. Terus yang ketiga, keamanan DBMS memiliki sistem keamanan yang fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Terus yang kelima apakah yang dimaksud dengan data, informasi, dan sistem? Pertama sistem dulu deh. Sistem adalah suatu atau beberapa elemen yang saling bekerja satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Satu elemen dan elemen yang lainnya saling berkaitan dan membutuhkan. Nah, habis itu yang kedua tuh ada data. Sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, informasi adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan pengguna dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang atau untuk masa yang akan datang. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.